Ya, shalom, jumpa lagi dengan saya Yohan Eliyahu dalam Torah untuk Indonesia. Pada hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang diambil dari masih di peristiwa Taman Eden, diambil dari Kejadian 3 ayat 6. Saya akan baca dalam bahasa Ibraninya. Wetiten gam leisa ima weakol. Jadi ini bagian terakhir dari kalimat di Kejadian 3 ayat 6 yang mengatakan bahwa Hawa memberikan juga suaminya, yaitu Adam, dengan dia, dan Adam makan. Jadi Adam turut makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa perlu untuk memunculkan kata peakol? Dia memakan, Adam memakan, sehingga ini membuka seolah Adam, dosa Adam dibuka di Kejadian 3 ayat 6. Pertanyaan ini menarik ya. Seringkali kita berpikir bahwa di dalam Torah ada 613 mitzvot, dan bagi sebagian orang muncul pikiran, wow, 613 mitzvot itu sangat banyak, sehingga seolah itu menyulitkan kita untuk observe Torah. Seandainya saja jumlah mitzvot dalam Torah itu tidak mencapai 613 atau hanya 100 atau 50 mitzvot saja, maka kita akan berpikir kita akan lebih observe, mudah untuk mentaati Torah karena jumlah mitzvot yang nggak terlalu banyak. Banyak orang berpikir bahwa 613 mitzvot itu satu beban yang berat untuk ditaati secara penuh. Nggak mungkin kita mentaati sampai dengan 613 mitzvot di dalam Torah. Coba bayangkan ya, peristiwa Adam dan Hawa di Taman Eden, ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sungguh pada saat itu mitzvot yang diberikan, ya, ini adalah negatif mitzvot. Jangan kamu makan buah yang ada di tengah-tengah di taman itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hanya satu mitzvot saja, ternyata Adam gagal untuk mentaatinya. Jadi sebenarnya bukan masalah jumlah 613 mitzvot atau 100 atau 1, tapi pada kenyataannya manusia, Adam, gagal hanya untuk satu mitzvot. Ya, sebenarnya bukan masalah jumlah, tapi adalah masalah ketaatan hati kita untuk mewaspadai yetzer hara. Saudara tahu yetzer hara adalah kecenderungan untuk berbuat jahat yang sudah ada di dalam batin manusia saat manusia dilahirkan. Nah, yetzer hara inilah yang seringkali menjebak manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Yetzer hara menjebak setiap manusia untuk melanggar firman Tuhan, ya, sehingga menjadi bersalah, menjadi jahat. Jadi ini bicara bukan hanya masalah jumlah mitzvot, akan tetapi adalah kewaspadaan kita terhadap yetzer hara yang ada di dalam setiap batin kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Hashem memberikan 613 mitzvot yang banyak itu untuk mempersulit hidup kita. Tidak demikian. 613 mitzvot adalah jumlah yang dapat dilakukan oleh seorang Yahudi untuk mentaati Torah, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup dalam ketaatan di dalam Torah. Satu jumlah yang cukup, gitu ya. Kalau Hashem memberikan, maka itu cukup. Jadi seringkali yang harus kita ingat adalah bahwa manusia sering gagal dalam mentaati mitzvot itu karena
faktor dia lebih mendengar yetzer hara yang ada di dalam dirinya. Seringkali kita juga dalam hidup ini melupakan atau tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dunia ini, di kehidupan ini. Adam, Harrison, ya, dia memiliki semuanya yang ada di taman itu. Dia berkuasa atas semua ciptaan yang ada di Taman Eden. Tapi kita lihat, ya, dia Adam sangat berkuasa, dia dekat dengan Hashem, bahkan dia bisa memiliki kehidupan yang kekal, ya. Tapi ternyata hanya untuk satu mitzvot saja, ya, dia tidak dapat taati. Bahkan dia mempertaruhkan segala yang dia miliki di Taman Eden, ya, hanya untuk satu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, jadi ini satu pelajaran buat kita, ya. Hashem sudah beri banyak buat hidup kita. Jangan resikokan apa yang kau miliki hanya untuk godaan yang muncul dari yetzer hara, godaan untuk melanggar firman Tuhan, ya. Jangan lakukan itu. Ini satu pelajaran yang menarik bagi kita, ya, untuk melihat Adam, leluhur umat manusia, yang ternyata hanya untuk satu mitzvot saja dia gagal melakukannya. Ada satu tokoh juga di dalam tanah, ya. Tanah itu adalah Torah, Nevi'im dan Ketuvim, 5 kitab Musa, kitab para nabi dan tulisan-tulisan. Ada satu tokoh di kitab Esther yang namanya Haman, Yimak Shemo, ya. Haman ini orang yang jahat karena dia keturunan Amalek, ya. Dia ingin menghabisi orang Yahudi di zaman media Persia, di zaman pemerintahan Raja Ahasveros. Haman ini adalah orang nomor 2 di kerajaannya Ahasveros, media Persia, negara kerajaan yang sangat powerful, adikuasa pada zaman itu. Dia orang nomor 2, dia memiliki segala kekayaan, dia memiliki segala yang dicita-citakan oleh manusia, ya. Posisi yang sangat berkuasa dan seterusnya. Dia memiliki segalanya. Akan tetapi dia terganggu oleh satu hal. Ada satu orang Yahudi yang bernama Mordekai itu tidak mau sujud berlutut di hadapannya. Hanya itu. Dan itu mengganggu dia, sehingga akhirnya dia merencanakan untuk menghabisi bukan hanya Mordekai, tapi juga seluruh orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Hashem membalik segalanya. Sekarang Hamanlah yang kehilangan segalanya, bahkan nyawanya. Seringkali dalam hidup ini kita nggak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita nggak bisa melihat bahwa Hashem begitu baik, sudah memberikan segalanya, tapi kita terganggu hanya oleh satu godaan saja, sehingga itu menghancurkan segala yang sudah diberikan. Ini satu pelajaran yang menarik buat kita. Biarlah di episode ini kita belajar untuk lebih bersyukur, untuk melihat bahwa semua yang diberikan Hashem, ya, adalah baik, ya, termasuk 613 mitzvot yang sudah dia berikan, itu baik buat kita. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, Torah untuk Indonesia. Lehitraut.